Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agung Setiawan dari Pusat Terapi Master Hidayah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan kaki X dan kaki O serta penyebabnya pada anak-anak. Oke, jadi kita banyak menjumpai kaki X atau kaki O ini justru bukan hanya pada ketika orang dewasa, tetapi terjadi ketika dia masih anak-anak proses pembentukannya. Makanya kadang bingung, banyak yang bertanya, Pak, kenapa sih yang bisa menyebabkan kaki O itu gimana dari kecil, bawaan lahir atau bagaimana? Nah, hari ini kita akan membahas penyebab-penyebab terjadinya kaki O pada anak-anak. Oke, yang pertama, banyak yang datang ke kita, tempat kami, yang biasa kita terapi, itu anak-anak yang masih kecil, masih lucu, tapi permasalahan di kakinya itu O atau X, atau bahkan ada yang O sebelah atau X sebelah gitu. Jadi kasihan sekali kalau seandainya anak kecil terjadi permasalahan di kaki X atau kaki O gitu. Jadi apa sih sebabnya? Oke, mungkin ini bagi orang tua yang memiliki anak kecil, terutama yang baru lahir ya, atau mungkin bagi orang tua yang sedang hamil, ibu-ibu yang lagi hamil, nih bisa dijadikan sebuah pembelajaran nantinya supaya tarik kaki anaknya tuh rapi, bagus gitu ke depannya ketika dia tumbuh menjadi dewasa, seperti itu. Jadi sebab yang pertama yang menjadikan kaki itu anak kecil itu X ataupun O itu adalah ketika dia lahir dia tidak dibedong. Jadi dibiarkan saja terbuka gitu kakinya. Karena kaki anak kecil itu dia masih lentur sekali. Jadi kalau apalagi ketika baru lahir itu tulang itu dia butuh, kalau kena angin terlalu lama nanti dia akan mulai mengeras kalau bahasa orang dulu gitu. Jadi kalau udah keanginan jadi keras tulangnya gitu. Nah, ketika baru lahir itu sebaiknya kalau saran saya sih dilakukan pembedongan. Karena dengan dibedong, trek tulang kakinya itu dia mulai membentuk struktur yang lurus dari sejak bayi, seperti itu. Jadi banyak juga kita jumpai kalau kita tanya, emang kecilnya nggak dibedong ini bu kakinya? Oh enggak pak, gitu. Nggak tahu soalnya gitu. Jadi usahakan mulai saat ini bagi yang melihat video ini, mungkin yang masih keluarga, masih baru menikah, nah istilah pasangan muda, kalau nanti punya anak baru lahir usahakan dibedong kembali seperti orang-orang tua kita dahulu. Setiap anak itu dibedong setiap kali lahir. Jadi bukan hanya di kaki, nanti struktur tulang punggung juga dia akan terbentuk lurus kalau dibedong itu. Dengan proses pembedongan yang baik dan benar nanti adalah yang mengarahkan untuk hal seperti itu mungkin nantinya. Terus penyebab yang berikutnya tuh apa selain tidak dibedong? Nah, biasanya juga terjadi dengan penggunaan pampers. Nah, ini banyak juga yang nggak tahu. Pampers itu ketika dia dipakai ketika masih bayi, jadi posisi kakinya dia terbuka. Kalau pampersnya itu terlalu besar dia kebuka gitu. Sehingga nanti itu akan menjadikan strukturnya bisa terbentuk secara alami menjadi kaki O. Jadi mungkin kalau orang tua yang biasa menggunakan pampers, usahakan jangan dibiarkan sampai terlalu penuh gitu pampersnya nanti. Jadi karena kalau terlalu penuh dia kan bengkak tuh, sehingga bisa menekan di antara dua tulang di bagian selangkah kakinya gitu. Itu bisa membentuk traknya jadi kaki O. Nah, jadi penggunaan pampers nanti diperhatikan. Jadi usahakan kalau seumpamanya bayinya masih 1 bulan, nah pampersnya disesuaikan gitu, dan usahakan supaya pampersnya itu tidak terlalu penuh oleh baik itu pipisnya dan semacamnya nanti, supaya nggak terlalu ngembang-ngembang sehingga membentuk strukturnya dia menjadi kaki O. Kecenderungan sih kalau pakai pampers biasanya kakinya O, jarang ke kaki X biasanya kalau pakai pampers itu permasalahannya itu. Oke, itu dari segi pampers. Yang selanjutnya itu biasanya gini, orang tua kalau ngelihat bayi yang gemuk gitu kan lucu ya, lucu banget gitu, unyu-unyu gitu istilahnya, gemesin kalau masih kecil, masih bayi gitu kan.
gemuk, pipinya resep dipegangin gitu kan, montok bener bayinya, lucu gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya malah menjadi permasalahan gitu. Kenapa? Kecenderungannya ketika dia gemuk, nah itu ketika dia mau belajar berjalan keberatan, kakinya menopang tubuh yang besar, yang seharusnya dia mulai mengecil. Di beberapa anak-anak memang ketika masih bayinya gemuk, terus pas belajar berjalan dia mulai menyusut tuh berat badannya. Tapi di beberapa anak-anak itu ada yang tetap gemuk atau bahkan menjadi lebih gemuk lagi, sehingga tekanan di kakinya itu menjadi sangat berat. Nah, itu juga bisa menyebabkan si anak ini akhirnya kakinya tuh berbentuk O atau berbentuk X. Tergantung dari struktur awal. Terlihatnya dia seandainya struktur kakinya itu memiliki potensi bentuk O, dia akan makin melebar menjadi O. Ketika dia terbentuk struktur awalnya memang punya potensi X, dia akan menjadi X gitu. Jadi usahakan ketika si anak itu baru lahir, berat badannya tuh diseimbangkan saja lah. Jangan seumpamanya wah susu ini bagus biar gemuk, biar bagus, biar montok, lucu gitu. Nanti kasihan si anak itu ketika dia belajar berjalan atau ketika dia mengalami permasalahan kaki O atau kaki X, kan kasihan gitu. Itu juga biasanya terjadi juga ketika datang orang tuanya baru sadar, oh iya Pak, tadinya gemuk ya, habisnya gimana ya kalau ngeliat anak kecil gemuk kan lucu gitu, pas bayinya resep gitu ngeliatnya. Cuman ya nggak tahu kalau ternyata dengan proses gemuk itu malah menjadikan si anak ini kakinya menjadi X ataupun O gitu loh. Nah jadi gemuk adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan anak-anak itu mengalami kaki X atau O gitu ya. Nah yang selanjutnya ini di masa-masa ketika anak itu mulai berjalan. Nah biasanya kalau nggak orang tuanya atau mungkin biasanya ini kakeknya gitu ya, kakeknya kalau nggak neneknya gitu, ngeliat anak kecil mungkin di usia 6 bulan kadang tuh gemes, mulai didiri-diriin gitu, dipegang apa tangannya gitu kan, di bahunya sini dipegang terus didiri-diriin gitu. Nah itu struktur tulang kaki anak itu belum masanya untuk dia berproses untuk berdiri. Kadang proses seperti itulah yang menjadikan sehingga terjadi tekanan kemelengkungan di struktur kakinya gitu. Jadi usahakan kalau punya cucu atau punya anak masih kecil belum waktunya berjalan, jangan didiri-diriin, kasihan karena nanti akan bisa membentuk trek kakinya menjadi O ataupun X. Akan nanti kasihan si anaknya ini karena tadi kita udah gemes di awal, didiri-diriin, belum masanya. Nanti anak itu juga memang sudah masanya berjalan, dia mulai memiliki kesadaran sendiri, dia akan berjalan sendiri, nggak usah kita lakukan mangku-mangku di jalan-jalanin gitu, kasihan nanti karena treknya bisa membentuk kaki X ataupun kaki O gitu. Nah hal selanjutnya yang bisa menyebabkan kaki anak pada anak-anak itu X atau O, biasanya itu kalau anak kecil orang tuanya suka, kalau yang kaki O ya, suka menggendong itu posisi kakinya itu dibentangkan di satu ke depan, satu di belakangnya. Nah digendongnya begini. Nah itu bisa membentuk si anak itu memiliki struktur kaki O. Jadi usahakan jangan menggendong anak itu di samping badannya, yang satu kakinya ke depan, yang satunya di belakang badan kita, itu bisa membentuk menjadi kaki O. Kasihan, jelek, apalagi kalau seandainya nanti anak cewek gitu, masa iya jalannya ngangkang gitu kan. Anak cowok aja kadang kalau udah dewasa mereka yang mulai melakukan pengamatan pada diri sendiri, kadang mereka jadi kurang percaya diri gitu. Jadi kalau bisa kita jaga anak-anak kita tuh jangan sampai ketika besar dia menjadi memiliki kaki X atau kaki O gitu yang terlalu lebar gitu. Jadi kalau gendong anak-anak jangan menaruh posisi satu kakinya di depan, satu di belakang, digendong di samping. Emang enak gendongnya, nggak terlalu capek ketimbang kita menggendong dengan posisi yang benar. Terus posisi gendong yang benar tuh gimana kalau di anak-anak? Usahakan kedua kakinya ada di depan, kita pegang seperti itu. Nah itu insya Allah akan menjaga si struktur kaki itu agar tetap lurus dan
bagus, nanti normal kondisi ketika dia besar tuh treknya tetap normal gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti melihat ada keluarga atau saudara gendong anaknya gitu kan, kakinya satu taruh depan, satu taruh di belakang punggung gitu, di belakang gitu kan, dikasih tahu jangan gendong kayak gitu, nanti kakinya bisa jadi nanti kasihan ini anaknya kalau udah besar gitu. Nah, nanti bisa Anda sampaikan seperti itu kalau Anda menjumpai mungkin saudara Anda atau mungkin ya keluarga atau teman yang menggendong seperti itu, kalau Anda mau menyampaikan gitu kan. Oke, itu yang menggendong bisa menyebabkan kaki O. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih yang bisa menyebabkan anak-anak itu mengalami permasalahan kaki O atau kaki X? Biasanya kembali ini lagi adalah bermain bola. Jadi kalau seandainya anak-anak itu sudah mulai berjalan, biasanya orang tua itu paling resep rata-rata ya, kalau kita amati dibelikan bola mainannya. Pasti bola yang dibelikan. Nah, bermain bola itu ketika dia masih kecil, apalagi biasanya kalau masih baru berjalan terus dia nendang-nendang bola, itu bisa menggeser daripada struktur di bagian lututnya. Itu juga perlahan bisa membentuk jadi X atau O. Jadi kalau dia dari awal sudah ada potensi kakinya X, dia akan semakin melebar jadi X. Ketika dia ada potensi struktur kakinya adalah membentuk struktur O, dia akan semakin melebar pada masa itu. Yang makin dewasa nanti akan lebih lebar lagi. Jadi usahakan bagi Anda yang menonton video ini, kalau punya anak masih baru belajar berjalan, usahakan jangan dibelikan bola. Mendingan diajak jalan-jalan biasa aja lah, atau mainannya tuh mainan-mainan yang biasa aja yang tidak ada unsur menendang-nendang gitu ya. Oke, itu salah satu penyebabnya. Kembali bola tetap ada di bola itu treknya gitu ya, proses menendang sehingga menggeser struktur yang ada di bagian kaki seperti itu. Jadi makin lama akan berpengaruh ke bagian tulang kering juga untuk dia melengkung nantinya. Nah, yang selanjutnya penyebab dari kaki S, kaki O pada anak-anak itu adalah kebiasaan. Yang biasalah anak-anak ya, kalau masih kecil itu dia suka lompat-lompatan. Jadi biasanya itu naik-naik ke bangku atau di meja, dia lompat dari situ. Nah, itu mereka senang sekali tuh, sambil ketawa-tawa, atau mungkin apalagi kalau mereka ada temennya, lari-larian terus naik, lompat lagi, lari-larian, kejar-kejaran, naik lagi, lompat lagi. Nah, lompatan itu juga bisa menyebabkan anak itu mengalami permasalahan kaki X atau kaki O. Kecenderungannya sih kalau dia melompat dari ketinggian itu, dia permasalahan nanti akan mengalami permasalahan kaki X. Karena lompatan itu bisa memberikan tekanan kepada kaki itu untuk dalam, sehingga akan mengalami permasalahan kaki X. Nah, seperti itu. Jadi kalau punya anak-anak, usahakan dijaga lah, Dek jangan lompat-lompat. Sebaiknya diem aja, mainnya ya biasa aja. Kalau lari ya lari aja, nggak usah lompat-lompat ya gitu, bahaya juga gitu. Karena sampaikanlah dengan cara yang baik kepada anak-anak itu, agar nanti dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Terus apakah kaki anak itu ketika dia memiliki struktur yang X atau O yang dalam tahap normal ya, potensi dari awal itu memang udah X atau O semuanya, apakah dia akan permanen seperti itu? Itu tidak. Dia sebetulnya di usia anak ketika mulai proses berjalan sampai usia 7 tahun, struktur kaki itu dia akan terus berubah. Nanti dia bisa jadi X, bisa jadi O, bisa lurus gitu, sampai nanti masa pakemnya itu kurang lebih di usia 7 tahun, tulangnya itu treknya akan menjadi permanen, entah jadi X, jadi O, atau lurus. Makanya itu wajib dijaga, usahakan dijaga trek struktur kaki anak itu agar dia treknya lurus sempurna. Jadi kalau seandainya O 1-2 cm itu kurang lebih normal, atau mungkin X 1-2 cm itu masih normal lah. Maksudnya normal di sini dalam arti kalau dipandang itu masih oke lah gitu, tidak bermasalah. Tapi biasanya kalau udah O-nya di atas 5 ke atas, itu udah mulai
terlihat melebar atau merenggang, atau sampai X di 5 atau 5 ke atas itu mulai terlihat melebar dan merenggang, sehingga di situ biasanya kalau udah dewasa nanti ketika mulai memandang estetika diri mulai kok merasa aneh, berbeda dengan yang lain. Kalau orang-orang kakinya lurus, kok saya seperti ini gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi usahakan jika Anda memiliki putra atau putri yang masih kecil, atau mungkin Anda yang masih dalam proses rencana memiliki anak, bagi Anda sudah menikah atau mungkin yang sedang hamil, bisa Anda lakukan proses dengan menjaga tadi apa yang sudah saya sampaikan, agar kaki anak Anda tracknya lurus, bagus, dan indah sesuai dengan estetikanya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.